Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu kedudukan hakim dalam Islam. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khazanah Islam sering disebut qadi adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dalam konsep Islam, sejatinya jabatan qadi bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi karena begitu berat konsekuensi dari seorang hakim. Ia harus siap menanggung semua beban itu. Hakim tak layak diisi oleh orang yang ambisius mengejar jabatan. Orang yang mengejar kedudukan cenderung mengabaikan hak orang lain, tidak amanah, dan berpeluang besar menjadi khianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasakan tugas ini hakim kepada orang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Zaza memberikan beberapa syarat bagi mereka yang berhak diangkat menjadi hakim. Seorang hakim dalam hukum Islam mestilah muslim, berakal, baligh, merdeka, memahami Al-Quran dan Sunnah, mengetahui dengan apa yang ia memutus perkara, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Kedudukan hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karena itu, hakim hendaklah mempunyai budi pekerti yang sebaik-baiknya. 1. Memperlakukan yang sama terhadap orang-orang yang berperkara dalam segala hal. 2. Mendamaikan para pihak yang bersengketa. 3. Jangan memutus perkara dalam keadaan sedang marah, lapar, dan haus. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah hakim menghukum antara dua pihak ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan muttafaqun alaih. Keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kelima, apabila telah duduk dua orang yang berperkara, hakim menyuruh terlebih dahulu orang yang menggugat untuk menerangkan gugatannya, kemudian giliran orang yang digugat untuk membela dirinya. Jika tidak diajukan sanksi, hakim tidak boleh menyumpah tergugat sebelum diminta oleh orang yang menggugat. Keenam, hakim tidak boleh memberitahu tentang cara mendakwa dan membela diri pada kedua orang yang sedang berperkara. Dapat disimpulkan, kedudukan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang hakim, juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsi hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk hakim-hakim Islam seluruh Indonesia. Wahai hakim, adillah yang adil seadilnya dalam mengemban amanah itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai saat bersumpah dengan Al-Quran untuk menjadi seorang hakim yang adil.